Nah, ini adalah programnya Pak Presiden, bukan programnya Kementerian Desa. Akan tetapi kenyataan yang ada di lapangan bahwa seorang kepala desa di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah berani menyanggah pernyataan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. Awalnya, sang menteri yang hadir di Pendopo Museum Kartini Rembang hari Jumat 17 September 2021 dalam sambutannya menyatakan, Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia terbebas dari kemiskinan ekstrim pada tahun 2024 mendatang. Abdul Halim memperinci kemiskinan ekstrim misalnya sudah miskin, penyandang disabilitas, tidak punya sanak saudara, dan tidak memiliki keahlian apa-apa. Kalau sudah menemukan tipe warga seperti ini, negara harus hadir. Abdul Halim Iskandar menambahkan, pemerintah mempunyai strategi menuntaskan kemiskinan ekstrim, diantaranya mengurangi pengeluaran warga miskin. Caranya, pemerintah menanggung biaya kesehatan mereka, biaya sekolah anaknya, kebutuhan makan, serta meningkatkan perlindungan sosial melalui sejumlah bantuan. Menurut Menteri yang juga kakak dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ini, kalau kebijakan tepat sasaran, ia optimis Indonesia terbebas dari kemiskinan ekstrim pada tahun 2024. Pemukusan memupus miskin ekstrim. Nah, ini adalah programnya Pak Presiden, bukan programnya Kementerian Desa. Maka saya yakin, karena Pak Presiden mentargetkan 2024 Indonesia terbebas dari kemiskinan ekstrim. Bapak bisa lihat yang seperti Pak Kades, kemiskinan ekstrim itu ada dua. Satu, mereka yang multidimensi, yang miskin, yang difabel, yang sangat gak kadang, gak bisa sopo-sopo, ya. Kemudian tidak punya kemampuan apa-apa. Ini sudahlah. Ketika kita menemukan kemiskinan ekstrim dengan pola ini, tipe ini, kita gak usah berpikir tentang pemberdayaan. Kita harus berpikir bagaimana negara hadir untuk mereka, dan itu adalah perintah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, yang masih dimungkinkan untuk dilakukan pemberdayaan. Pernyataan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tersebut menuai sanggahan dari Kepala Desa Telogomojo Rembang yang juga Ketua Paguyuban Kades Kecamatan Rembang Kota, Nurkholis alias Temok. Dalam sesi tanya jawab secara virtual, Nurkholis menyampaikan bagaimana mau menurunkan angka kemiskinan ekstrim kalau ternyata belakangan ini banyak sekali pemangkasan penerima bantuan sosial maupun BPJS Kesehatan yang justru menimpa warga miskin ekstrim, termasuk kaum disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Kalau kondisi ini berlarut-larut, menurut Nurkholis, yang miskin akan tetap miskin. Bapak Presiden arahnya di 2024 sudah harus hilang. Akan tetapi kenyataan yang ada di lapangan bahwa khususnya untuk Kecamatan Rembang banyak sekali kemiskinan ekstrim ini yang sampai sekarang belum tertangani. Karena banyak sekali pemangkasan baik ISP, PKH, dan di sini mungkin kaitan BPJS banyak sekali, bahkan disabilitas itu banyak, BPJS itu banyak pemangkasan yang tanpa ada konfirmasi. Sampai sekarang ini belum ada tidak lanjut, dan mungkin tetap miskin dan juga apa-apa tidak ada perubahan, sehingga masyarakat khususnya yang bersalah itu tahunya pemangkasan itu lalu kepala desa. Kita sudah berusaha terus untuk pengajuan. Akan tetapi sampai sekarang Bapak belum ada. Nah, ini mohon untuk diperhatikan. Jika pemerintah atau Bapak Presiden ingin kemiskinan ekstrim ini tertanggulangi ke depan, seharusnya ada para Kementerian Dinas Sosial Kabupaten dan Desa. Ini harus betul-betul diperhatikan, sehingga desa ini tidak selalu menjadi sasaran. Kalau ada pemangkasan
baik DPRD, PKK, itu yang tidak tepat sasaran. Dan bahkan kemarin dari desa ke kecamatan itu BPJS, Kartu Indonesia itu yang khusus disabel dan OTG. Banyak yang termati Bapak. Usai acara, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menanggapi aduan dari kepala desa di Rembang ini sangat menarik. Ia berjanji akan meneruskan dalam rapat kabinet. Maka ke depan ia menyarankan kepada semua pihak terkait untuk terus merujuk dengan data-data di desa yang sudah dimutakhirkan. Aduan dari Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Rembang ini sangat menarik sekali. Pasti nanti akan saya bawa dalam rapat dengan Wakil Presiden, bahwa pemangkasan justru yang kena pangkas yang mereka yang miskin ekstrim. Pihak kementerian saat ini sudah membagi sejumlah tahap untuk memupus warga miskin ekstrim. Tahap pertama di 35 kabupaten kota, tahap kedua 138 kabupaten kota, tahap ketiga 261 kabupaten kota, dan tahap 4 sebanyak 2 kabupaten.